Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Kusma Wulandari, dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Wisman MPD. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Ragam Bahasa. Yang pertama, pengertian ragam bahasa. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dipakai dalam berbagai keperluan, tentu tidak seragam, tetapi akan berbeda-beda disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Keanekaragaman penggunaan bahasa Indonesia itulah yang dinamakan ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda, yaitu menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Atau dengan lebih singkat, ragam bahasa disebut variasi pemakaian bahasa. Kedua, macam-macam ragam bahasa. A. Ragam daerah. Ragam daerah atau lebih dikenal dengan ragam daerah dialek. Ragam daerah dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Misalnya, bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Perbedaan dialek dapat disebabkan karena perbedaan asal daerah dan perbedaan status sosial. Dalam KBBI, dialek dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Atlas dialek. Atlas dialek ini adalah perangkat peta yang menggambarkan distribusi ciri-ciri dialek. 2. Dialek regional. Dialek ini yang cirinya dibatasi oleh tempat, seperti contoh dialek Melayu Manado atau dialek Jawa Banyumas. 3. Dialek sosial. Dialek ini dipakai oleh kelompok sosial tertentu, seperti contoh dialek wanita dalam bahasa Jepang. 4. Dialek temporal. Dialek temporal adalah dialek dari bahasa yang berbeda-beda. 4. Dialek temporal. Dialek temporal adalah dialek bahasa yang berbeda-beda dari waktu ini. Misalnya, bahasa Melayu kuno, Melayu klasik, dan Melayu modern. 5. Dialek tinggi. Dialek ini variasi sosial dan regional. Suatu bahasa yang diterima sebagai standar bahasa itu dan dianggap lebih tinggi daripada dialek-dialek lain. B. Ragam terpelajar. Ragam terpelajar adalah salah satu jenis ragam bahasa. Ragam terpelajar terjadi pada berkembangnya bahasa dari masa ke masa. Disinilah terjadinya pembenaran bahasa asing yang terjadi di Indonesia. Karena jika tidak dibenarkan, maka jadi kesalahan fatal ke depannya dan akan merugikan pada masa itu dan masa ke depannya. Ragam bahasa terpelajar biasanya digunakan oleh siswa atau mahasiswa di lingkungan sekolah atau kampus. Mereka mendapat bimbingan dari guru atau dosen, sehingga dalam berbicara, mereka bisa lebih mengatur tata bicara. Ragam bahasa terpelajar umumnya digunakan pada saat kegiatan belajar dan mengajar. C. Ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam suasana resmi atau formal. Misalnya surat dinas, pidato dan makalah, atau karya tulis. Ragam bahasa resmi biasanya menggunakan tata bahasa yang baik, sesuai EYD, lugas, sopan, menggunakan bahasa yang baku, baik itu dalam bahasa lisan maupun tertulis. Ciri-ciri ragam bahasa resmi. 1. Digunakan dalam situasi resmi. 2. Nada bicara yang cenderung datar. 3. Kalimat yang digunakan kalimat lengkap. Sedangkan ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam suasana tidak resmi.
Misalnya, surat pribadi dan surat untuk keluarga atau yang berbentuk lisan. Contohnya, dalam percakapan sehari-hari. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah akrab, seperti antara teman dekat, antara orang tua dan anak, atau kepada kerabat dekat lainnya. Bahasa tidak resmi mempunyai sifat yang khas. 1. Kalimatnya sederhana, singkat, kurang lengkap, tidak menggunakan kata penghubung. 2. Menggunakan kata-kata yang biasa dan lazim dipakai sehari-hari. D. Ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan. Berdasarkan pokok persoalannya, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Ragam bahasa undang-undang. Ragam bahasa undang-undang adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, maupun pengerjaannya. 2. Ragam bahasa jurnalistik. Ragam bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai pemberian informasi kepada publik, atau dapat diartikan sebagai bahasa komunikasi. 3. Ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. 4. Ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra adalah ragam bahasa yang banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif, penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. 5. Ragam bahasa sehari-hari. Ragam bahasa sehari-hari adalah ragam bahasa yang digunakan pada suasana santai atau tidak resmi. E. Ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa dalam hal ejaan yang disempurnakan. Ragam bahasa baku digunakan pada forum-forum resmi. Sedangkan ragam bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. F. Perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ciri-ciri ragam bahasa lisan diantaranya memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Ragam bahasa lisan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan ragam bahasa lisan diantaranya sebagai berikut. 1. Dapat disesuaikan dengan situasi. 2. Faktor efisiensi. 3. Faktor kejelasan karena pembicara menambahkan unsur lain berupa tekan dan gerak anggota badan agar pendengar mengerti apa yang dikatakan, seperti situasi, mimik, dan gerak-gerak pembicara. 4. Faktor kecepatan. Pembicara segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakannya. Sedangkan kelemahan ragam bahasa lisan diantaranya sebagai berikut. 1. Bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap. Bahkan terdapat frase-frase sederhana. 2. Penutur sering mengulangi beberapa kalimat. 3. Tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan secara baik. 4. Aturan-aturan bahasa yang dilakukan seringkali menggunakan ragam tidak formal. Sedangkan ragam bahasa tulisan adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual atau bahasa yang dihasilkan
dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam bahasa tulisan adalah sebagai berikut. 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain. 2. Unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. 3. Tidak terikat ruang dan waktu. 4. Dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Sama halnya dengan ragam bahasa lisan. Ragam bahasa tulisan juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari ragam bahasa tulisan antaranya: 1. Informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. 2. Umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. 3. Sebagai sarana memperkaya kosakata. Sedangkan kelemahan dari ragam bahasa tulisan diantaranya sebagai berikut. 1. Tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. 2. Yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan keseksamaan yang lebih besar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.